berkaitan tentang masalah sunnah pada hari Jumat. Kemarin atau yang sudah lewat kita ketahui di tangga ibadah disebutkan ada 8 macam sunnah yang dikerjakan pada hari Jumat. Yang pertama mandi, yang kedua memakai pakaian putih, yang ketiga memotong kuku, yang keempat mendengar bunyi khutbah dan diam. Sampai kepada yang kelima daripada sunnah-sunnah yang dikerjakan atau yang dilakukan pada hari Jumat. Kemudian yang kelima sunnah pada hari Jumat juga memakai harum-haruman bagi yang tidak puasa dan tidak berihram. Jadi sunnah berharum-harum di hari Jumat khusus. Padahal berharum-harum atau berwangi-wangi ini sunnah di setiap perkumpulan banyak, hendak ke majelis taklim, hendak ke tempat-tempat baik. Nah, tapi lebih disunnahkan khususnya yaitu di hari Jumat, yaitu berwangi-wangi. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi hadis sahih, man ghassala waghtasala yaumal jum'ati wa labisa min ahsani siyabihi wa massa min tibin in kana indahu summa atal jum'ah walam yatakhatta a'naqun nas summa sallama kutiba lahu summa ansata idza kharajal imam hatta yakhruja min salatihi kana kafaratun lima bainaha wa bainal jum'allati qablaha. Jadi di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis sahih, barang siapa yang membasuh pakaiannya nang bata tapas. Tapi ada juga yang mengartikan ghassala ini orang nang mandi wajib. Nah, kenapa? Karena disunahkan jar sebelum Jumat menggauli istrinya supaya hari Jumat itu tenang pikiran. Tapi nang babini lah. Nah, nang babini sunnah malam atau sebelum Jumat apa ngarannya mempergauli istrinya sunnah. Nah, saya kira beribadah itu fokus. Jadi barang siapa yang memandikan atau yang membasuh atau yang menapas pakaiannya. Nah, sehingga tradisi di pesantren itu bertetapas hari Jumat. Nah, pertama seminggu sekali karena waktu kita sibuk belajar. Kalau di Hadramaut itu Jumat hampir Jumat itu dari pagi sampai jam 10 bahkan sampai jam 10-an itu banyak santri-santri bertetapas seminggu sekali. Di rumah kita kan ada mungkin memang seminggu sekali ya lah. Nah, sawat ubah baunya. Nah, kalau di Hadramaut itu biasanya seminggu sekali kita bertetapas. Karena Jumat 2 hari libur, kemudian yang kedua kita sibuk dengan belajar. Waghtasala yaumal jum'ati dan mandi pada hari Jumat. Sunnah mandi pada hari Jumat. Tapi jangan Jumat saja juga mandi lah. Setiap kali awak kita berubah sunnah mandi. Jangan mentang-mentang ada hadis. Memang hadis mandi hari Jumat ini khususiyat. Artinya sangat ditekankan di hari Jumat ini mandi. Tapi sunnah ketika berubah bau awak kita untuk mandi sunnah. Kemudian wala bisa min ahsani siyabihi dan memakai daripada sepaling baik pakaiannya khususnya nang warna putih. Putih atas putih bawah. Munnya kada kawa minimal putih nang di atas. Nah, jangan putih nang di bawah, di atasnya hirang. Paling dal itu nang di atas nang putih. Tapi amunnya tapih putih, baju putih, kupiah hirang. Nah, itu mah hirip lawan sesuatu lah. Nah, jadi nang bagus itu putih bertahan. Sunnah di hari Jumat putih. Kemudian wa masa min tibin in kana indahu. Ujar Rasulullah, kemudian dia menyapu dengan minyak wangi jikalau dia mempunyainya.
minyak harum. Karena pas saja juga hari Jumat wadah kita di pasar minimal menukar minyak harum. Tapi nama milih juga minyak harum yang banyak orang katuju lebih afdal daripada minyak harum nang siup kurang bila mencium jangan. Ya ada sudah minyak harum itu model hampir beritaan orang kada katuju. Nah, pian minyak harum non itu kalau bina siup tetangga kan di pinggir. Jadi mencari minyak harum itu nang nyaman. Summa atal Jum'ah, kemudian berangkat ke sembahyang Jumat. Walam yatakhatta akna kunnas, dan kada malingkawi manusia. Lain amun ada celah, ini barisan rapat sudah, nah kada boleh kita ke muka malingkawi bahu-bahu orang, apalagi sampai meliwati batis kita kepala orang lain. Malingkang orang dudukan kita lingkang mulai di belakang lingkangi beritaan kada boleh. Nah, makruh hukumnya. Tapi amun ada ranggang celah boleh aja kada apa-apa, apalagi khususnya di sab nih yang di depan ada kosong. Nah cuman sayangnya wadah kita ini kadang-kadang nang di muka nang kosong, nang di belakang mah hibak, model badahulu mulu sab di belakang. Nah itu amunnya kawa dirubah bagus aja lah. Maulah sab itu mulai di muka, jangan mulai di belakang. Dikira orang hibak udah masih gitu, tahu-tahu di tengah gawang masih. Nah akhirnya sembahyang apa ngarannya sabnya terputus, akhirnya ketinggalan fadilah saf apabila terputus saf. Kemudian summa shallama kutibalahu, kemudian sembahyangnya. Summa ansat idza kharajal imam, kemudian diam bila sudah imam datang, naik ke mimbar diam, jangan bepandiran lagi. Karena bepandir dilarang ketika sudah imam naik ke mimbar, karena bila imam naik ke mimbar itu masuk azan kedua. Ditahani minimal imbah azan kedua jangan lagi bepandiran. Stop misalnya bagi kisahan. Nah, kaina pulang bagi kisahan masalah corona atau masalah ini macam-macam kisah, stop dahulu. Dengari kurang khutbah. Hatta yakhruja min salatihi, sampai selesai sembahyangnya. Jadi Nabi SAW ini detail benar lah, mandi, kemudian apa ngarannya berminyak harum, berpakaian, berangkat Jumat, kemudian sembahyang, kemudian mendengarkan khatib, kemudian tuntung sembahyang. Ujar Rasulullah, bila digawi seperti demikian maka kana kafaratun, jadilah itu pekerjaan jadi kafarat lima bainaha wa bainal jum'allati qablaha, jadi kafarat antara Jumat dan Jumat nang sebelumnya. Jadi antara Jumat ini lawan Jumat sebelumnya diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Pahalanya besar benar. Nah, minimal Jumat barang kita nih nang bagus umpamahan, nang bagus pakaian rapi, ibadah, sekalipun kita kandak awak 100% ibadah di hari Jumat, minimal pas berangkat sembahyang Jumat sempurna lawan sunnah-sunnahnya. Kemudian yang seterusnya sunnah-sunnah pada hari Jumat, yaitu bersegera pergi ke masjid bagi yang bukan khatib. Men kita kada pacang khutbah, maka kita disunnahkan segera ke masjid. Mulai apabila ujar ulama mulai sembahyang subuh. Tapi mulai sembahyang subuh di masjid ya lah. Nah, sungsung yang minimal sungsung lah pada khatib, jangan beimbai khatib. Atau mah ada khatib dia belum lalu lagi dia pada tulak di mahat. Nah, kenapa? Karena bila khatib masuk maka ketinggalan kita fadilat tabkir, kehilangan kita fadilat berangkat segera ke sembahyang Jumat. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berangkat Jumat di waktu pertama, maka seolah-olah dia seperti bersedekah, berkorban kadar seekor unta. Nah, bila ini kita sungsung berangkat, karena dibagi waktunya mulai subuh sampai
dikerjakan Jumat itu dibagi mulai sampai khatib masuk ke dalam masjid. Nah jadi himbauan bagi si khatib, nah kalau di masjid kami di Aluan ini dilainakan khatib lawan imam, sekalipun itu ada pembicaraan khusus, cuman yang pastinya bila dibedakan khatib lawan imam, maka imam lawan khatib sunnah balambat tulak jumahat. Untuk apa? Untuk merahmati atau kasih sayang kepada orang-orang yang berangkat Jumat. Kenapa? Karena kunci fadilah tabkir itu letaknya di khatib lawan di imam. Fadilah tabkir nih. Nah makanya munnya kawa samipitnya, munnya orang bangkah hanya sampai ke Jumat ke bapak khatib lawan imam. Nah munnya imam misalnya jam 11 sudah mencubut imam di masjid, nah tutup sidin dah pintu tabkir. Namun orang mengerti kan itu ranjak tuh abah tuh ada beberapa kali tuh di rumah bepandiran Jersidin harusnya khatib lawan imam itu terlambat Jersidin. Aku di sini 12 sampai ke masjid, kadang-kadang ada imbayan imam. Lain amun kada giliran kada apa-apa lah. Nah, lamun kita giliran umpama kita giliran khatib umpama nih. Jangan song-song tulak. Jar abah kadang-kadang tembay khatib tengah 12. Nah itu pada dahuluan masuk lihat dulu khatib parah kalau dapat fadilah tabkir. Nah jadi juga kita masyarakat harus tahu si khatib ini disunahkan belembat. Ini kadang kita kada tahu kemudian gerunuman. Imamnya aja belum belembet ya. Itu hendak belakalakas. Nah akhirnya kenapa kada tahu? Sebenarnya kunci daripada pahala bersegera Jumat itu kuncinya lawan si khatib. Nah, maka khatib disunahkan berdudi, jangan pian gerunum. Lihat. Khatib kurang bang jahnya tuh bakar yut. Makanya kita juga santai aja juga berangkat. Nah, akhirnya apa ngarannya? Memang si khatib disunahkan belembat. Nah, kalau ini kita bukan khatib, sunahkan sesegera mungkin. Apabila pian hendak tulak sesegera mungkin. Apabila khatib disunnahkan melambatkan sampai waktu khutbah. Melambatkan sampai waktu khutbah. Caka ibaratnya tuntukan orang menyunat hanya cuma caka ibaratnya tuh. Nah, cuman kan ngalih menangguh. Musilah orang naik berdahulu kayak orang hulingangan sawat. Nah jangan juga khatib. Bisa-bisa makan waktu kecuali parak. Namunnya di masjid kayak pun lihat kayak di daerah Aceh atau di daerah mana itu ada tempat hagan si khatib di luar masjid. Nah kemudian kayaknya bilanya sudah ma'asyiral hendak makhutbah, nah diambili naik ke mimbar. Jadi pas masuk ke masjid langsung jadi khatib pun wadah kita kadang itu pangcaranya. Nah cuman minimal tadi jangan terlalu sung. Kenapa? Kasih sayang lawan orang lain supaya orang lain dapat fadilah tabkir. Nah cuman juga lamunnya kawalah kita misalnya tahu nih khatib nih datang biasanya para orang bang. Nah kita jangan di luaran, nah masuk ke masjid karena orang yang di luar masjid tuh kada dapat fadilah tabkir. Dan ingat mana singgah ingat situ karena dicatat Allah Ta'ala langkah ke masjid. Umpama kita nilai mulai rumah ulun umpama di sini nah ulun hendak ke masjid. Nah, mun ulun singgah do di bawah getah nukar pintol. Napa mulai tuang pintol nituannya catatannya. Nah, inggih nang sayang benar di parak benar sudah ulun masjid. Caka ibaratnya tuh beluncat mencipulam tak masuk ke masjid. Cuman di luar. Nah, maka mulai situ karena catatannya. Nah, itu nang alih. Nah, tapi lamunnya kada kawa juga ya minimal jangan bepandiran pas khutbah. Orang khutbah berenayan barang. Ada ngaraka khutbah. Aku nija bila masuk ke masjid guring. Di luar nija kada mengantuk. Tapi bepandiran nang mana nang baik? Nang baik masuk ke masjid jangan guring. Itu nang baik. Karena pilihan nang dua-duanya kan ada kurang cocok lah mun kita pilih baik ke masjid guring karena guringan ke masjid. Aku jar bila masuk ke masjid ja guring bajangan. Lamunnya di luar kada guring tapi bepandiran. Nang bagus tadi masuk ke masjid jangan guring. Apa usaha guring sebelum Jumat.
Memang tradisi Bang, memang di mana-mana tuh. Sulit kita untuk merapikan untuk masalah Jumat. Ya cuman minimal kita masih pengaji nang turun ke pengajian itu nang minimal ya istilahnya sedikit-sedikit membenahi. Apalagi musim kurunan ini kita kada tahu kan punya umur pian kada mahara ipang han. Cuman ngarannya musim-musim nang kene kita kada tahu. Sudah sampai waktunya ya dijemput Allah Ta'ala bismillah kayak itu nah. Nah cuman kan ya diperbaiki ya sedikit gitu. Cuman kan maharai tadi ulun maharai. Tapi insyaallah sigaran sehat walafiat aja bertahan. Kemudian yang ketujuh sunnah membaca surah Kahfi pada siangnya atau malamnya. Memperbanyak membaca surah Kahfi sunnah di hari Jumat. Bahkan jar ulama sekurang-kurang banyak lah 3 kali. Surah Kahfi ini lumayan panjang. Mun hanya baca mungkin setengah jam bisa kada tuntung. Namun sudah tamahir insyaallah 20 menit tuntung membaca surah Al-Kahfi. Banyak fadilat surah Kahfi, tapi bukan pembicaraan kita di sini. Pembicaraan kita di sini yaitu sunnah membaca surah Al-Kahfi di hari atau di malam Jumat. Dan di hari di malamnya sunnah kedua-duanya.